Muhammad Soleh, santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, asal Provinsi Bangka Belitung dimakamkan. Korban dimakamkan di TPU, tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba di tanah kelahirannya di Jalan Madura, Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Suasana haru iringi kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Kendati orang tua korban masih terpukul dengan peristiwa ini, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Sejauh ini ada 5 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Satu korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar Sidoarjo sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan satu jenazah tiba pada Rabu malam. Sampai saat ini kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban dari reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya adalah Haikal yang sempat viral setelah percakapan harunya dengan petugas. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Salah satu korban yang berhasil dievakuasi yakni Haikal, santri yang 3 hari bertahan di bawah reruntuhan, berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat, lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo. Haikal sempat viral karena videonya yang sempat berkomunikasi dengan petugas SAR beredar luas di media sosial. Saat itu, Haikal berada di bawah reruntuhan dan terjebak di dalamnya. Orang tua terus panjatkan doa untuk keselamatan anaknya. Dia sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan. Haikal bisa keluar, alhamdulillah. Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Sidoarjo, tidak ditemukan luka yang serius maupun patah tulang. Korban hanya mengalami dehidrasi dan kini dalam perawatan intensif. Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo menjenguk Haikal yang baru 3 bulan mondok di Pondok Pesantren Al-Khozini. Santri ini dikenal sering puasa sejak kecil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo melaporkan. Komisi 9 DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Bergizi Nasional. Pembahasan mengenai maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Komisi 9 DPR memanggil Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan membahas program makan bergizi gratis. Rapat digelar untuk membahas tentang maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis. Di hadapan Komisi 9, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan penyebab keracunan terjadi.
Di antaranya, makanan yang tidak steril, kualitas air, dan proses distribusi makanan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan. Seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi. Polisi memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Pihak yang diperiksa diantaranya adalah kepala sekolah dan pengelola dapur. 20 siswa SDN 01 Gedong Jakarta Timur mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis. 5 diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, polisi memanggil sejumlah pihak, diantaranya pihak dapur dan kepala sekolah. Saat ini seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara para siswa yang mengalami keracunan kini telah kembali ke rumah masing-masing usai dirawat di RSUD Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Valuvia News melaporkan. 2 pelaku penyerangan terhadap sekelompok pemuda di Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Mereka mengaku kesal dengan aksi balap liar yang kerap terjadi, namun aksinya ternyata salah sasaran. Viral di media sosial, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di kawasan Cipamokolan tiba-tiba diserang 2 pemuda. Aksi penganiayaan itu membuat warga kocar-kacir menyelamatkan diri. Setelah diselidiki, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Motifnya ternyata bukan pembegalan, melainkan karena mereka kesal dengan maraknya aksi balap liar di kawasan itu. Namun aksi mereka salah sasaran. Merasa keberatan dengan adanya balap liar di wilayah tersebut, sehingga menduga korban yang lagi nongkrong-nongkrong itu adalah korban yang diduga akan melaksanakan balap liar, sehingga para tersangka di belakang saya menggunakan stick golf ini dan juga alat golok ini mengejar para korban yang lagi nongkrong di wilayah tersebut. Penyerangan dan penganiayaan yang terjadi pada akhir pekan lalu itu terekam kamera CCTV. Dalam peristiwa itu, 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana melaporkan.